Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pada pagi hari ini temanya mengenai azab, teguran, dan ujian. Jadi ada 3 golongan: azab, teguran, dan ujian. Ujian ini kalau untuk masalah dunia dimungkinkan bisa diikuti oleh semua golongan. Ya, misalnya ujian SIM, semua bisa kan? Ujian kenaikan kelas bisa. Tapi untuk ujian akhirat tidak semua bisa mengikuti, Pak. Untuk itu para ulama ada yang mengkategorikan masalah ini. Ulama membagi 3 bagian mengenai keseluruhan yang dinamakan musibah. Jadi musibah itu bagi orang kafir dinamakan azab. Kalau untuk orang fasik, orang zalim, orang munafik, itu dikatakan teguran. Nah, khusus untuk orang mukmin itu namanya ujian, ya. Jadi kalau ada musibah menimpa orang kafir namanya azab. Jangan dibilang ujian itu, Pak. Itu azab. Musibah apa saja tentunya. Kalau di dunia ini azabnya relatif ringan dibanding dari akhirat, Pak. Karena itu orang kafir ini tidak ditegur, tidak ada peringatan. Sebab orang yang seperti ini mau diperingatkan atau tidak sama saja, Pak Jul. Mereka tidak akan beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, Pak, ayat 6 dan 7, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andang tarhum am lam tungdirhum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, mau diperingatkan atau tidak tetap aja nggak mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau Allah sudah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, mengunci penglihatan mereka, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi orang kafir ujungnya azab. Maka orang kafir kalau mati dalam keadaan kekafiran, mati dalam keadaan kafiran itu dilaknat, Pak. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh
manusia seluruhnya. Jadi jangan dibilang nih kalau ada orang kafir meninggal, kadang-kadang kita mengatakan almarhum. Ini harus dibedakan, Pak. Karena arti daripada almarhum itu kan Allah merahmati itu. Padahal nggak boleh kita mendoakan kerahmatan kepada orang selain Islam. Dan ini perlu diperhatikan. Mungkin lebih pas disebut Pak? Mendiang gitu, Pak ya. Ya, mendiang lebih halus lah gitu ya. Mendiang si A atau si fulan gitu. Jadi di dalam Al-Baqarah 161 Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguh orang-orang kafir itu yang mati dalam keadaan kekafiran, mereka itu mendapat laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia. Jadi jelas orang kafir tidak ada ujian, tidak ada peringatan, kecuali namun jika ada suatu saat dia mendapatkan hidayah misalnya gitu, itu lain lagi kasusnya. Jadi dia udah masuk ke dalam Islam, barulah mereka akan diuji. Jadi sekali lagi, orang kafir itu ujungnya pasti azab. Banyak sekali itu di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa ujung daripada kematian orang kafir adalah azab yang pedih. Kemudian orang zalim, orang fasik, munafik, dan sebagainya adalah golongan orang Islam juga ini, Pak. Ya. Tapi yang masih sering maksiat, masih sering menyimpang dari syariat, kadang sholat, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, atau kadang puasa hanya ikut-ikutan. Yang seperti ini golongan yang disiksa kalau sampai nggak bertobat, tapi dia tetap akan ditegur dulu sama Allah supaya dia mau bertobat, supaya dia sadar. Nah, namun teguran ini kadang bahayanya, Pak, ketika mendapat hukuman teguran di dunia ini, bahayanya ini tidak menimpa dirinya sendiri, Pak, tapi bisa menimpa seluruh lingkungan, seluruh golongan, baik itu mukmin sendiri tetap akan mendapatkan dampak daripada teguran ini, Pak. Misalnya di satu desa, di situ banyak orang yang banyak maksiat itu. Saya ambil contoh, saya pernah baca itu di lereng Gunung Dieng kalau nggak salah. Itu banyak sekali maksiat. Dan di situ memang juga ada orang yang mukmin, cuman sedikit sekali. Maka ketika desa itu ditimpa longsor, maka semua tenggelam semua, Pak. Termasuk orang mukmin sendiri. Cuman orang mukmin yang seperti ini nanti sama Allah dibalas dengan yang lebih istimewa, Pak. Karena dia tidak salah tapi ikut menanggung salahnya, menanggung dosanya para maksiat itu. Nah, ini tercermin di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibatan
la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi sudah diperingatkan tidak menimpa orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi sekali lagi, kalau ada di lingkungan dan ada seseorang yang punya power, mempunyai kekuasaan, maka sebaiknya dia mau memperingatkan. Ini memang berat, Pak. Ya, sebab kalau nggak diperingatkan, bisa ini dampaknya seperti ayat ini, Pak. Karena ayat ini masih berlaku. Bisa semua kena dampaknya daripada teguran Allah ini. Kalau tidak bisa dengan power, dengan kekuasaan, maka peringatkan dengan lisan. Dengan lisan tidak mampu, maka hati kita untuk menolak kemaksiatan itu. Saya enggak seperti itu. Saya berlepas diri daripada orang-orang yang bermaksiat. Jadi insya Allah kalau kita sudah seperti itu, kita nggak punya power, nggak bisa mengatakan dengan lisan, hati kita mengingkari, kalaupun Allah mengazab atau menegur semuanya itu, ya, kita nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah di yaumil akhir. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang mukmin juga, orang yang beriman juga, tapi masih senang dengan maksiat. Maka orang yang seperti itu akan mendapat teguran. Jadi orang Islam di dunia ini nggak ada azab, Pak. Tadi cuman ditegur. Kemudian ujian ini jatuh kepada orang mukmin. Orang mukmin itu diuji, Pak. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Jadi nggak bisa kita mengatakan beriman saja gitu, tapi nggak dapat ujian. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang beriman pasti akan diuji. Al-Ankabut ayat 2. Untuk apa sih ujian bagi orang mukmin itu? Orang mukmin sudah melakukan syariat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, kok masih diuji? Untuk apa kira-kira? Untuk meningkatkan kemuliaan dan derajat. Sebab ini penting, nanti kemuliaan dan derajat ini di sisi Allah. Itu kenapa orang mukmin itu diuji. Kemudian kenapa fungsi ujian itu diberikan kepada orang mukmin? Fungsinya apa, Pak? Ini yang sangat kita butuhkan sekarang ini, yaitu sebagai menggugurkan dosa, Pak, penebus dosa itu loh. Itu loh, diuji itu untuk menggugurkan dosa itu. Makanya ujian ini kadang-kadang ada yang lulus, ada yang enggak. Ya, Pak Anto ya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hamin wala husnin wala adan wala amin hatta saukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, ujian, baik berupa rasa lelah itu ujian juga Pak, ternyata Pak. Rasa sakit, ya seperti biasa Bapak kena sakit. Rasa khawatir dengan keadaan. Rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selama kita dikasih ujian itu bisa ikhlas, bisa ridho, bisa nerimo ya Pak ya. Ujian apa? Ngantuk ya ujian Pak. Semua itu ujian. Sebab kalau ngantuk, kalau di dalam majelis ngantuk tidur itu masih dapat ampunan Pak. Cuman nggak dapat ilmunya. Apa yang disampaikan nggak tahu. Tapi ampunan tetap dapat Pak. Nah, itu ada di bab ilmu nanti Pak. Jadi seseorang muslim tadi dikatakan ketika mendapat ujian, baik berupa kelelahan fisik, rasa khawatir, gangguan apa saja, sampai duri menusuk kaki kita, itulah ujian yang Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ujian atau cobaan yang menimpa seseorang hamba ini beraneka ragam. Ada yang berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan hati. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang susah, ada yang gampang. Semua itu adalah bentuk ujian. Maka seorang muslim, seorang mukmin ketika mendapatkan ujian itu harus yakin, Pak. Yakin bahwa ini takdir Allah, yang dengannya ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini adalah salah satu ampunan yang kita nggak usah minta ampun Pak sama Allah, tapi otomatis diampuni. Nah, ini yang kadang-kadang yang tidak disadari Pak. Kepleset jebret, bukannya bismillah, tapi kebun binatang. Ini kadang-kadang yang tidak disadarin kan seperti ini. Padahal sedikit sekali tadi gangguan sekecil apapun, itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kewajiban menerima segala ujian atau cobaan dari Allah dengan kita pasrah, ridho, senang dengan ujian itu. Jangan sampai sebaliknya menggerutu atau berkeluh kesah. Makanya luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya ini untuk menjadikan ujian sebagai penebus dosa dan penambah pahala. Ini perlu digarisbawahi bahwa semua ujian itu sebagai penebus dosa dan penambah pahala. Selain menghapus dosa, tadi saya katakan untuk meningkatkan derajat dan kemuliaan. Maka seseorang ketika diuji dan kalau dia lulus pasti akan meningkat. Nah, kalau ujian ini bentuknya untuk akhirat,
maka ini akan meningkatkan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan apakah yang kita terima ujian ini harus kita sadari bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Itulah rasa atau rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Lalu apa bentuk ujiannya, Pak? Orang mukmin diuji. Bentuknya apa kira-kira, Pak? Ya, kita merujuk kepada Al-Qur'an, Pak. Walana baluwannakum bisayim minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Wa basiris sabirin. Nih orang mukmin itu kalau dapat ujian seperti ini harus sabar. Mantap nih. Harus sabar, Pak. Kuncinya di situ aja. Sabar kan? Sabar, Pak Jul. Ujian ketakutan ini misalnya apa, Pak? Ujian ketakutan. Ketakutan ini kan bisa juga berbentuk kekhawatiran, Pak. Tahun lalu misalnya ada COVID, rata-rata orang takut, Pak. Nah inilah bentuk ujian, Pak. Ada yang takut nggak di sini kemarin COVID? Takut semua ya? Enggak kan? Enggak diuji kalau gitu. Ini cuma contoh, Pak, contoh aja. Kenyataannya kalau saya lihat, wah takut. Buktinya apa? Ada yang mengasingkan diri, ada yang tidak mau bergaul, ya, nggak mau Jumatan. Padahal di sini ada Jumatan ya. Oh pernah nggak ada ya Pak? Pernah. Oh ada di Nurul Iman ada. Nurul Iman itu nggak ada apa-apanya itu ketika COVID bener. Di sana kompak, Jumatan ya Jumatan, mau pakai masker nggak, sama aja, nggak ada teguran di sana itu. Bahkan tuh ada orang Darul Akom yang kesana itu juga heran, kok yang lain nggak ada yang pakai masker tuh lah. Dia sendiri pakai masker malah malu itu. Pak Munir sama Pak Rifai itu. Dia nanya, kok sini kok bebas banget? Ya alhamdulillah. Emang nggak ada yang kena COVID? Ada Pak. Meninggal. Ada beberapa malah. Tapi tetap aja begitu. Ya alhamdulillah. Karena itu di pojok ya, mungkin musolanya nggak terdeteksi aparat itu. Iya. Iya lewat aja. Ya, itulah salah satu bentuk ujian ketakutan. Selain itu, nah ini yang lagi anget ini Pak, ketakutan mengenai pilpres. Ada kan Pak Zul ya? Pasti ada kekhawatiran. Nih kalau presidennya si A, si B, jangan-jangan gini gitu. Nah, ada rasa ketakutan. Kecuali Pak Dito, makanya nggak diuji Pak. Tadi ujian ketakutan, terus ujian kelaparan. Nah buktinya banyak yang ngantri beras Pak. Takut kelaparan nggak itu? Takut, itu ujian. Apakah ini akan terjadi pada diri kita nanti? Bisa ya, bisa tidak. Allahu a'lam. Tapi kalau ini terjadi, pasti ini merupakan ujian. Ada rasa takut dengan
kelaparan. Makanya kalau orang-orang yang kaya itu biasanya kayak gitu terus borong ya Pak ya. Karena takut yang biasanya beli 1 atau 2, dia bisa beli 5, 6 gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk ujian kepada orang mukmin ketika diuji dengan kelaparan. Diuji lagi dengan harta dan jiwa. Ini lebih berat lagi nih harta ini, apalagi pasti takut dengan kemiskinan. Ini yang banyak gagal di sini, Pak. Banyak orang diberikan, dilebihkan hartanya, tapi juga banyak orang yang maksiat. Disempitkan rezekinya, malah putus asa. Ada yang kan begini. Nah ini. Makanya sekali lagi kita butuh ilmu untuk mengetahui ujian ini. Untuk apa ujian ini? Fungsinya apa ujian ini? Bentuknya apa ujian ini? Sehingga kita kalau tahu semua ujian ini akan dilewati dengan baik. Lulus Pak. Insya Allah. Saya sendiri juga berusaha Pak. Kadang-kadang memang juga namanya sifat manusia masih suka mengeluh. Tapi itulah kita mesti belajar perlahan-lahan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hukuman itu disegerakan di dunia, itu sebenarnya lebih baik. Karena ini pertanda Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Mending dihukum di dunia atau di akhirat? Mending di dunia Pak. Karena kita juga manusia yang gak pernah luput dari salah. Tapi ya tentu itu tadi Pak, ujungnya harus sabar. Nabi kita SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan disegerakan hukumannya di dunia. Ya, tuh kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, dia akan segerakan menghukum di dunia. Tapi jika Allah menghendaki keburukan, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat. Hancur ya, Pak. Jadi kalau dapat ujian udah terima aja lah Pak. Kita sabar aja udah itu. Karena sesungguhnya pahala besar. Karena balasan untuk ujian itu memang berat. Maka jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya mereka itu semua. Ini barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, Allah pun akan ridho. Barang siapa yang tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho alias murka. Nah, ujian ini tentu untuk mengukur siapa di antara manusia yang lebih baik amalnya. Kan ada amal soleh, ada amal toleh. Amal yang baik dan amal yang buruk. Maka diuji itu. Walaupun sebenarnya Allah tahu. Tapi itulah hakikatnya ujian ini untuk kita semua. Bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan baik. Maka tadi saya katakan ujungnya orang yang dapat ujian itu harus sabar. Nerimo ing pantum. Iya. Sebab kalau orang yang sabar, Pak, orang sabar ini akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Ini loh. Ini perlu diperhatikan. Pahalanya tidak terbatas, Pak. Itu ada di surat Az-Zumar ayat 10, Pak. Ayat 10 ya. Az-Zumar ayat 10.
Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Jadi sudah dipastikan ini, berbuat baik pasti akan mendapat kebaikan. Dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bersabar pahalanya tanpa batas. Ayat 10, Pak. Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Nah, ini ketika mendapat ujian maka kita harus sabar. Itu ya Pak Anto ya? Pak Tato sabar, rasa ngomel-ngomel. Mesake sini ngomah tuh meli. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan ampunan, rahmat dan petunjuk. Ini mendapatkan dunia dan akhirat, Pak. Ulaika alaihim sholatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pak Ani sudah hafal itu. Hafal ya Pak ya? Ini artinya sekarang hafal nggak Pak? Artinya apa? Nah, apa Pak Anto? Mereka itulah yang memperoleh ampunan. Tapi bacanya dari ayat di atasnya Pak. Ya. Wabasyiris sobirin tadi Pak. Jadi orang-orang yang sabar, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Jadi mendapatkan ampunan ini di akhirat, mendapatkan rahmat dunia dan akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia. Nah, itulah orang-orang yang sabar dalam menerima ujian sehingga akan diberikan pahala yang tidak terbatas, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rahmat dan petunjuk. Dan sifat-sifat yang seperti itu tidak dimiliki kecuali kepada orang yang sabar. Ya, di Fussilat ayat 35 ini Pak. Ya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dun hadun adim. 35 Pak. Benar enggak itu? Fussilat 41 ayat 35. Ini enggak ada notnya ini. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Ini spesial nih orang sabar ini. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sabar itu beruntung Pak. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Backingnya Allah, bersama Allah, gimana enggak beruntung Pak? Cuman sabar ini mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Makanya rewardnya, hadiahnya ini ya luar biasa Pak. Backingnya Allah. Makanya saya pribadi dan jamaah semua ya kita harus berusaha latihan untuk menjadi orang yang bisa sabar. Ini karena udah ada gangguan mic, maka saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup aja.
Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa? Kelaparan ya. Ada ketakutan. Yang harus kita Ya Baris. yang harus kita lakukan ketika kayak sekarang. Ada beras mahal. Iya. Isu-isu bahwasanya kenapa mahal karena semakin sedikit kendaraan. Semakin langka ya Pak. Akhirnya orang-orang yang punya uang Borong. Yang harus dipahami apa dilakukan itu apa. Jadi sebagai orang-orang yang beriman katakanlah gitu ya. Iya. Yang harus dikerjakan apa? Iya. Apakah kita kan masih takut ya Pak? Iya. Dan besok nggak ada lagi nih. Tapi kita harus gimana? Ya takut itu sebenarnya memang itu manusiawi Pak. Tetapi kita sebagai makhluk sosial jangan egois. Itu. Maka ketika ada kasus seperti itu, sebaiknya orang yang beriman, terutama yang beriman, itu harus tahu diri. Proporsional lah gitu Pak. Jangan sampai kita bisa senang, orang lain susah. Kita mendapatkan lebih, orang lain kekurangan. Nah, ini cengkre namanya Pak. Nah ini memang ya orang beriman khusus. Kalau imannya tipis, masih bisa sifat seperti ini dia akan dibawa Pak. Jadi ya kalau saya seharusnya proporsional. Padahal kan rezeki kita adalah apa yang kita makan. Betul Pak, betul sekali Pak. Menumpuk pun nggak tahu lama-lamanya. Apa memang bermanfaat apa tidak kita juga nggak tahu kalau kita tumpuk. Jadi kayak orang bensin mau naik, wow antri padahal ya. Padahal besok juga beli lagi. Iya iya. Itu udah Watak manusia ya. artinya itu kalau udah paham sama Allah ya. Iya. Besok aja. Iya betul Pak Anto. Ya itulah karakter manusia, kadang-kadang memang ada yang serakah, ada yang egois. Nah bagi orang-orang yang kita sering duduk di majelis ini mesti sudah tahu kapan kita bisa berbagi kepada sesama sehingga tidak menyulitkan orang lain. Ya, itu ada kaidah waulau fi aunil abdi mangkana abdu fi aunil akhi. Ya. Barang siapa memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan dia di hari akhir. Dan ini kaidahnya seperti itu. Jadi kalau kita menyulitkan, ya Allah akan sulitkan. Itu ya Pak Anto? Siap. Demikian ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.